Ayo kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya rapi kayaknya nggak begini nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, yang saya hormati seluruh mahasiswa S1 terutama, siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan pra kuliah iman dan takwa. Ini adalah kegiatan yang positif dalam rangka penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena apapun profesi kita, kalau didasari dengan iman yang kokoh serta ketakwaan yang tangguh, insya Allah pertama kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam urusan pekerjaan, dan yang lebih penting lagi, apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang serta mendatangkan keberkahan. Dan itu harus dimulai sejak sekarang. Jangan menunggu nanti kalau menjadi pejabat, saya akan memperkuat iman kita, saya akan memperkokoh ketakwaan kita, sudah ketinggalan. Bisa jadi malah problem pikirannya semakin banyak, imannya tidak kuat, dan sering melakukan kekeliruan, kesalahan gara-gara tidak dibentengi dengan keimanan. Ini proyektornya agak masalah, ini tidak bisa ditampilkan. Tema yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan wawasan kebangsaan. Pertama, saya akan menyampaikan tentang agama dan nasionalisme. Ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Orang hanya memegang nilai-nilai keagamaan tanpa dibarengi dengan sikap nasionalisme, maka punya kecenderungan untuk ekstrim dan sering melakukan perbuatan yang sifatnya radikal atau radikalisme. Banyak di negara lain, mereka punya kemampuan dalam pemahaman keagamaan yang luar biasa, tapi karena tidak ada nasionalisme atau nasionalismenya kurang, kecintaan kepada negaranya itu kurang, maka akhirnya agama menjadi pemicu perpecahan. Tidak sedikit
negara-negara di Timur Tengah, mereka penduduknya sama-sama muslim, sama-sama takbir Allahu Akbar, ngelempar batu, lalu yang dilempar membalas sami Allahu liman hamidah. Sama-sama Islam, sama-sama ngelempar batunya. Sama di Indonesia kira-kira begitu. Bisa jadi takbirnya kenceng, padahal itu yang dilemparin adalah sesama muslim. Yang dilempari petugas yang sama-sama sholatnya menghadap kiblat. Nah, oleh karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah apa ini? Ada yang tahu? Nahdlatul Ulama. Siapa tadi pendirinya? Namanya siapa? Pendiri NU? Ini harus tahu. Tanpa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bisa jadi mempertahankan kemerdekaannya ini akan kacau, ya. Negara nggak seperti sekarang ini. Maka Anda calon pemimpin harus membaca sejarah siapa Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kita kenal dengan semboyannya hubbul waton minal iman. Ini bukan hadis, ya. Sekali lagi, bukan hadis. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Dari situlah ketika Belanda, tentara-tentara sekutu ingin merebut kembali setelah kemerdekaan Republik Indonesia, mereka datang ke Surabaya ingin menyerang kembali Indonesia. Bung Tomo beserta para patriot, pejuang datang ke Hadratus Syekh, minta nasihat apa yang harus dilakukan. Apa jawaban Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah hukumnya wajib, terutama bagi orang yang tinggal di radius kurang lebih 90-an kilometer dari Surabaya. Jadi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu hukumnya wajib. Masya Allah. Seandainya tidak ada fatwa ini, ya, kita tidak tahu nasib bangsa Indonesia. Itu sebabnya dikenal dengan resolusi jihad, yaitu sebuah tanggung jawab agama untuk membela negaranya. Itu sebabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat sebuah ungkapan yang sekarang populer. Saking populernya orang menganggap hadis, padahal bukan hadis. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Sebab ada orang-orang yang hanya memahami agama secara letterlek. Misalnya ada kelompok-kelompok yang kepingin menegakkan khilafah. Ini karena tidak adanya kecintaan kepada NKRI,
Mereka tidak ngerti perjuangan para ulama terdahulu, para pejuang terdahulu ketika perang melawan penjajah. Tiba-tiba sekarang lahir belakangan, ngajinya di mana, nyala-nyalain kiai ulama-ulama terdahulu, semua disalahkan. Pokoknya khilafah. Apa saja jawabannya khilafah. Kalau ada korupsi, solusinya khilafah. Kalau ada anak nakal, solusinya khilafah. Kalau ada orang ribut-ribut, solusinya khilafah. Padahal di negara-negara yang mempraktekkan seperti ini juga perang malah. Kita bersyukur punya orang-orang seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sehingga memahami agama, ya. Memahami agama itu tidak letterlek. Oleh karena itu, ini apa ini kok? Ini saja dari awal apa belum? Nanti saya akan ini pengantar saja. Oleh karena itu akan kita bahas yang pertama dulu. Coba yang pertama, teori politik hubungan agama dan negara. Ini dalam teori ilmu politik Islam atau yang kita kenal dengan ilmu siasat. Jadi kalau dalam fikih itu ada kerangka. Kerangka fikih itu pertama membahas babul ibadah. Bab ibadah, bab toharo yang pertama itu. Mungkin tadi sudah disampaikan tentang apa? Belum ya? Belum. Nah, ada ibadah, ini santri pasti ini. Bukan. Ada ibadah, ada muamalat, ada munakahah dulu. Udah nikah belum? Udah. Kalau udah nikah harus tahu tuh munakahat itu. Kalau ibadah itu urusannya mulai dari toharoh, lalu bab sholat, bab puasa, bab haji, bab zakat, bab haji. Mungkin toharoh penting juga. Seorang pejabat harus tahu bagaimana mandi junub. Saya pernah ngajar di akademi keperawatan. Rata-rata mahasiswi perempuan semua tuh. Saya tanya tentang bagaimana cara mandi jinabat, mayoritas mereka tidak tahu. Mandi jinabat aja nggak ngerti itu. Ya, ini harus tahu dasar-dasar agama mulai dari ibadah. Ada toharo, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Zakat sudah, insya Allah. Kalau yang sudah punya uang cukup, harta kekayaan, sudah sesuai dengan nisabnya, ya. Kalau kita punya duit ukuran emas, ya 85 gram, ini pinter ini. Namanya siapa Pak? Happy. Wah, happy melulu ini. Happy. Oh, happy. Iya. Ini nama, gimana ceritanya kok nama happy itu? Oh iya. Oh. Dari mana Bang Happy? Wah, Sulawesi Barat. Itu ada yang pinter. Ngomongin Lampung nih kok, pecel lele. Tapi sekarang tugas di
Nah, tugas ditugaskan sulbar ya. Ada zakat, ada haji. Siapa yang sudah pernah ibadah haji? Alhamdulillah belum. Ya, insya Allah pada waktunya kalian semua bisa berangkat haji. Amin. Jadi saya pernah menjadi anggota komisi pengawas haji. Begitu penyusunan petugas Menteri Agama mengusulkan bla bla bla, saya yang minta agar dari aparat baik TNI maupun kepolisian diperbanyak, karena mereka fisiknya kuat. Kalau orang Kemenak jadi petugas, ada orang sakit mau gendong bingung, ya kan? Ada orang tua sakit mau dibawa ke klinik bingung, ingah-ingih itu. Tapi kalau TNI, Polri langsung aja itu diangkat, sit, gendong langsung. Jadi petugas haji itu mestinya diperbanyak orang yang punya ya fisik yang kuat. Alhamdulillah diterima pada waktu itu, nggak tahu sekarang ini. Nah, yang nomor 2, di samping bab ibadah, bab muamalat, bangsa jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Bab yang nomor 3, bab munakahat, tentang bagaimana nikah, talak, rujuk, ngurusin keluarga. Ini harus tahu. Maka sering disebut bab munakah itu dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, ya, urusan tentang privasi, atau sekarang lebih populer dengan teori fiqhul usrah, fikih keluarga, karena ngurusi babagan keluarga. Bapak-bapak semua ini sebagian sudah berkeluarga, yang punya duit. Yang duitnya belum cukup kadang-kadang masih mikir-mikir. Masih ada yang bujangan? Iya, mudah-mudahan enggak lama lagi menikah. Nah, ketahuan yang aminya kenceng itu belum nikah. Jadi ngetesnya gampang. Kalau ditanya mana yang belum nikah, malu. Tapi mudah-mudahan yang belum nikah segera mendapatkan jodoh dan rezeki yang banyak. Amin. Yang aminnya kenceng insya Allah masih bujang itu. Nah, yang nomor 4 setelah munakahah itu namanya fiqhus siyasah, fikih yang membahas tentang politik. Nah, dalam teori fiqhus siyasah ini misalnya ada seorang ahli ilmu politik dari UIN, ya, dari UIN sekarang menjadi staf khususnya Wapres, namanya Pak Mashkuri Abdillah. Pak Mashkuri Abdillah membagi tentang terkait dengan teori politik hubungan agama dan negara. Pertama itu yang disebut dengan teori integrasi, integrated. Maksudnya apa? Penyatuan antara agama dan negara, bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Pasti semua teori itu ada kekurangan, ada kelebihan. Diikuti oleh partai-partai yang berasaskan agama. Memang satu sisi kelebihannya agama ini menjadi prioritas. Tapi kekurangannya bisa jadi agama malah dijadikan jualan. Ada orang
berpolitik pokoknya selalu membawa agama. Bisa jadi mereka memperjuangkan agama serius, tapi bisa jadi agama ini hanya menjadi ya tameng aja. Bahayanya apa? Kalau mereka melakukan korupsi misalnya, yang jelek kadang-kadang agamanya. Memang orang berpolitik itu harus didasari dengan agama. Nanti disebut dengan teori yang nomor 2, yaitu interseksional, persinggungan antara agama dan negara. Yang dimaksud adalah agama ini sebatas sebagai landasan etik, dasar moral dalam berpolitik. Artinya apa? Orang melakukan kegiatan politik itu harus didasari agama. Tidak harus membawa simbol-simbol agama. Misalnya Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah itu Nabi tidak membawa simbol-simbol agama itu. Tapi substansinya ini yang paling penting. Orang kadang-kadang wajahnya kelihatan agamis, tapi ternyata perilakunya nggak beres. Nah, ada yang nomor 3 yang kita sebut dengan teori sekuler, yaitu pemisahan agama dengan negara, masing-masing tidak mempunyai keterkaitan. Misalnya ada rata-rata ini partai-partai yang nasionalis. Tapi bukan berarti di Indonesia tanpa agama. Hanya ada pembagiannya saja. Agama ini biar diurus ormas keagamaan. Urusan politik, urusan negara biar diurus lembaga negara. Jangan diaduk-adukkan. Itu sebabnya yang ngurusi ceramah biar ustadz, yang ngurusi keamanan polisi. Jangan sampai ustadz jadi polisi. Ini kan bahaya ini. Ada lembaga keagamaan, tiba-tiba gayanya seperti polisi. Sedikit-sedikit tangkap, sedikit-sedikit, bahkan kadang-kadang di luar nilai-nilai kemanusiaan. Ya, hajar, tangkap, bakar. Waduh. Kalau puasa tiba-tiba operasi, bawa pentungan. Ini namanya kelompok agamawan tapi mengambil pekerjaannya polisi. Akhirnya apa? Ada negara di dalam negara. Maka saya sering menyampaikan di kalangan para dai, Anda jadi dai itu tugasnya hanya mengajak. Tidak boleh Anda menjadi hakim. Loh, dia nggak mau sih. Saya sudah peringatkan berkali-kali, dia tetap nggak mau. Iya, walaupun nggak mau, terus kamu ajak. Nggak boleh orang itu dipaksa untuk mengikuti keinginan kamu, wahai para dai. Karena apa? Tugas kamu hanya mengajak. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Mereka tidak mau, jangan kau paksa. Loh, ini pelanggaran. Ini
melakukan kegiatan perjudian di depan umum. Kalau begitu caranya, kamu ajak Polri, kamu ajak polisi bareng-bareng untuk memberantas, biar polisi yang mencegah. Jadi kalau yang mencegah itu orang biasa, kadang-kadang yang maksiat itu lebih garang, ngamuk, berantem, akhirnya ribut sendiri. Tapi kalau aparat keamanan, insya Allah lah, karena punya senjata, nggak berani. Jadi seorang dai tugasnya mengajak. Nanti yang menyelesaikan pencegahan adalah aparat. Jadi saya berharap polisi dengan tokoh agama itu harus berjalan bareng-bareng. Ayo kumpul, yang sudah menjadi pejabat mungkin di polsek, sering komunikasilah dengan para pendakwah, ustadz-ustadz. Kadang-kadang ustadz itu kan tidak semuanya punya pikiran yang luas. Sama dengan polisi, tidak semua orang punya wawasan yang luas. Maka polisi tidak boleh sembarangan ngomongin tentang agama. Harus mempersilahkan para kiai ulama. Lo urusan agama silahkan, ngomongin agama sambil belajar, ya. Karena memang yang punya kemampuan adalah ulama dan para ustadz. Mungkin ada juga ya satu, mungkin Mas Happy ini yang punya pemahaman, tapi jumlahnya nggak banyak. Sebaliknya para dai juga nggak boleh sok tahu, ya, urusan keamanan ngatur-ngatur, sehingga kadang-kadang menghakimi dirinya, menghakimi orang lain. Banyak misalnya nyuruh tempat-tempat tertentu untuk dibakar, ini nggak boleh walaupun dai. Itu urusannya urusan keamanan. Lanjut Mas. Nah, maka kita harus punya dialektika tentang bagaimana Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila. Tadi saya sudah mulai dari pengantar tentang agama dan nasionalisme. Sekarang harus lebih mengerucut lagi. Ada hal-hal yang disepakati bersama, ada hal-hal yang bisa diperdebatkan. Yang disepakati apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, kalau mau ditambah Undang-Undang Dasar 45. Terus yang disingkat PBNU, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, PB, Bhinneka Tunggal Ika, B-nya itu B, Bhinneka Tunggal Ika. Itu harga mati. NKRI nggak boleh di otak-otak lagi itu, ya. Ada orang datang dari luar negeri, Timur Tengah, mentang-mentang tentang penguasaan agamanya hebat, pulang mengkritik sana sini. Ini kiai-kiai dulu tidak benar nih. Ini yang benar nih konsep Islam begini. NKRI itu Islami. NKRI itu kesepakatan bersama. Itu perjanjian bersama. Menjaga sebuah perjanjian itu hukumnya wajib.
Jadi semua ulama di Indonesia ini wajib hukumnya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ada orang kemarin baru belajar di Timur Tengah lalu nyala-nyalain kiai terdahulu. Ini kiai bagaimana dulu ini? Enggak menjadikan negara Islam macam-macam. Oh, kamu enggak tahu. Kamu baru lahir. Ya. Ini konsensus ini. Seandainya dulu tokoh-tokoh kiai mau menjadikan negara ini negara Islam bisa. Tapi itu tidak dipilih oleh kiai-kiai terdahulu. Alasannya apa? Ulama terdahulu memilih negara kesatuan Republik Indonesia, ingin menjaga keutuhan bangsa ini. Coba kalau milih negara Islam, pasti nanti kita paling Jawa saja negara Islam. Lewat ke timur Bali minta merdeka lagi. Nanti NTB baru Islam lagi, kesananya lagi NTT sudah Kristen. Wow, negara akan menjadi terpecah belah, masing-masing kepingin merdeka. Karena keluasan hati, ya, tokoh-tokoh agama kita ini rela, nggak penting itu simbol-simbol. Yang penting bukan nama negara Islamnya, tapi nilai-nilai agamanya itu, nilai-nilai keislamannya itu sudah masuk di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya nilai-nilai agama diwujudkan dalam bahasa yang ada di dalam Pancasila. Coba, ada enggak Pancasila ini yang bertentangan dengan agama? Ada enggak? Apa satu? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Itu nilai-nilai agama. Tanpa bunyi Islam, tapi nilai-nilai Islam diwujudkan di situ. Ketuhanan yang maha, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-katanya aja udah adil, ya. Al-adlu. Al-adab. Adab itu apa adab? Tadi diajari tentang adab. Tadi mata kuliahnya apa tadi? Akhlak. Akhlak itu yang dimaksud adab itu. Adab. Bahasa lain akhlak adalah adab. Coba, kemanusiaan. Yang diangkat adalah nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa? Agama ini dibagi dua. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah, ketuhanan yang Maha Esa. Kita wajib sholat, puasa, taat kepada Allah. Itu hablum minallah. Yang nomor dua diwujudkan dalam bahasa hablum minannas, yaitu konsep kemanusiaan. Kalau yang namanya manusia itu nggak pandang bulu, agama apapun semua itu manusia. Maka kita ini saudara, Pak. Kalau kita sering menyebut ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah yang lain. Kita sebut dengan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ada lagi ukhuwah watoniyah. Ini penting, ini dicatat, ini 3 trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah sama persaudaraan sama-sama manusia. Yang nomor 3 adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Jadi kalau di depan itu ada kecelakaan, kita sama-sama manusia harus wajib menolong. Enggak boleh ditanya, "Bang, saya akan tolong, Bang. Kamu agamanya apa dulu?" Enggak boleh begitu.
Saya Islam, cepet saya ditolong. Yang ngomong-ngomong kamu NU apa Muhammadiyah? Dia jawab saya NU, tapi kemarin pilpres milih nomor 1 apa milih nomor 2? Enggak nolong akhirnya. Mau nolong pakai tanya yang panjang kali lebar. Asal itu manusia butuh bantuan, kita tolong tanpa melihat agamanya apa itu. Kita tentu punya teman-teman satu kelas kan, yang berbeda keyakinan. Itu semuanya adalah saudara-saudara kita, sesama anak bangsa, sesama manusia. Maka persaudaraan itu akan terwujud kalau memenuhi paling tidak 4 hal. Apa 4 hal? At-ta'aruf, saling kenal. Setelah saling kenal, at-tafahum, saling memahami. Saling memahami itu tidak harus satu faham. Kadang-kadang beda faham, kadang-kadang sama. Yang penting saling menghargai. Yang nomor 3, at-ta'awun, saling tolong menolong. Itu saudara itu, ukhuwah itu. Yang nomor 4, at-takaful, saling melengkapi. Kalau kita ada yang kena musibah kan pasti yang lain nolong semampunya. At-takaful, saling melengkapi. Kenapa? Karena tidak ada orang itu sempurna, Bang. Kita punya bini, betul? Ada kekurangannya enggak? Pasti ada. Apalagi kita, ya kan? Kalau masing-masing hanya mencari kekurangannya, yang terjadi tiap hari lempar jumrah akobah pakai piring itu, piring terbang. Ada yang ibu perempuan nggak nih, Mbak? Halo Mbak? Iya. Mbak, ini nanti karena ditutup hordengnya, jangan-jangan tidur ini. Ada guyonan Pak Hasyim Muzadi, guyoni orang yang pakai cadar itu, perempuan pakai cadar. Wah ini curang nih, dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia katanya. Ini guyonan aja, guyonan ya, bukan ngomongin cadar tapi guyonan. Orang pakai cadar itu bisa ngelihat kita, sementara kita nggak bisa ngelihat dia. Mbak, halo Mbak. Ada suara nggak ada rupa ini. Sudah punya suami Mbak? Alhamdulillah. Ada yang kecewa jawaban enggak, sudah itu. Yang namanya istri pasti ada kekurangan. Yang jelas suami lebih banyak kekurangannya. Coba kalau bulan puasa, yang namanya istri itu Pak, yang namanya istri, kira-kira kalau bulan puasa bangunnya lebih dulu suaminya apa istri? Istri. Siapa yang masak? Istri. Siapa yang nyiapin makanan? Siapa yang bangunin anak-anaknya? Coba, pernah enggak suami mengucapkan terima kasih? Tuh, enggak. Bener itu? Tuh, itu kelebihan istri. Yang nyari duit rata-rata suami apa istri? Hus. Sama-sama. Yang ngasih hadiah
yang beliin alat perumahan, suami semua kasih duit. Nih duit, saya kasih duit buat belanja di Tanah Abang. Enggak usah banyak-banyak ya, 20 juta aja. Kira-kira setelah dikasih duit, istri ngomong terima kasih apa enggak? Kurang nih, kurang. Sudah dikasih 20 juta masih ngomong kurang. Itu harus dimaklumi, namanya bini. Ya, udah dikasih banyak pun enggak ngomong terima kasih, tapi ngomongnya kurang. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Oleh karena itu enggak boleh nyari kekurangan masing-masing. Ada suami kerjaannya nyari kekurangan istri. Istri kerjaannya nyari kekurangan suami. Tinggal tunggu waktunya aja itu. Wabillahi taufik wal hidayah itu. Bubar. Alamat bubar. Nah, negara ini sama. Kita sebagai anak bangsa, masing-masing ada orang punya kelebihan, ada punya kekurangan. Maka yang berlaku saling melengkapi, bukan saling mencari kekurangan. Yang nomor dua, kita ini teman saudara harus bisa membenarkan kalau ada kawannya salah. Jangan membenar-benarkan. Apa bedanya membenarkan dan membenar-benarkan? Ya, kalau membenarkan itu ada kesalahan dibenarkan. Kalau membenar-benarkan walaupun salah dibenarkan. Orang yang selalu membenar-benarkan itu tidak baik. Sama posisinya dengan orang yang selalu menyalah-nyalahkan. Kan ada nih kelompok tertentu kerjaannya nyalain pemerintah terus. Apa yang dilakukan polisi pasti salah. Ada nggak itu? Ada. Orang yang suka menyalah-nyalahkan. Nah, orang yang suka menyalah-nyalahkan itu sama posisinya dengan orang yang suka membenar-benarkan. Benar walaupun atasannya salah, benar. Akhirnya kasihan atasannya itu. Karena hanya membenar-benarkan. Nah, kita kalau saudara nggak begitu. Kalau ada yang benar katakanlah itu benar, kalau ada yang salah kita ingatkan dengan cara yang baik. Bukan dicaci maki, bukan diolok-olok, apalagi disuruh turun. Ini kita ini sedikit-sedikit turun. Punya gubernur kurang baik langsung turun. Punya presiden yang menurut dia kurang baik, demo, turunkan presiden, turunkan gubernur, turunkan menteri. Kok sedikit-sedikit sukanya menurunkan aja. Kasih masukan yang baik. Ajak dialog. Ini kalau saudara yang benar. Nah, oleh karena itu sekali lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau bahasa orang kampung saya, Habib Lutfi itu NKRI harga mati. Apa? Ayo kompak. NKRI harga mati. NKRI nggak bisa ditawar-tawar itu. Pancasila nggak bisa ditawar-tawar. Kalau urusan bagaimana cara mengelola negara, itu baru boleh ditawar-tawar, didiskusikan. Tapi ini sudah kod ini, nggak boleh dirubah-rubah. NKRI, Pancasila nggak boleh ditawar-tawar. Sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab kalau bisa. Kalau enggak bisa jawabannya besok. Ya.
Tanya apa saja, boleh. Ya, kita diskusi terbuka. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau enggak bisa, besok. Jadi kita diskusi supaya bisa dinamis. Saya yakin pada waktunya Anda akan menjadi pemimpin. Saya yakin yang hadir duduk di sini ada yang jadi Kapolda, pasti itu insya Allah. Ada yang jadi Bareskrim, Kabareskrim. Ada yang jadi insya Allah Kapolri, amin. Tapi tidak cukup modal amin yang kenceng. Dari sekarang harus bismillah, nawaitunya jelas. Untuk khidmat kepada bangsa dan negara. Silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena jam segini ini jamnya istirahat sambil tidur. Ya. Tidak ada pertanyaan? Silakan, Mas Happy. Ya. Udah ya? Sudah ya? Ini masih ada pertemuan satu lagi besok ya. Besok pagi. Ya. Kita lanjutkan besok pagi, masih terkait dengan wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam. Jadi kita harus tahu, kita besok akan membahas salah satunya tentang bagaimana kita memahami konsep moderasi beragama, Islam moderat, Islam Nusantara, ya, Islam yang berkemajuan, perspektif Muhammadiyah. Jadi bagaimana kita memahami nilai-nilai keagamaan itu tidak berlebih-lebihan, baik dalam tataran pemikiran, dalam hal amaliyah maupun dalam hal sikap berperilaku. Bagaimana itu? Besok kita akan elaborasi tentang pengetahuan, yaitu mengenai moderasi beragama. Kita dalam beragama itu harus mempunyai sikap moderat. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian itu kami jadikan kamu sekalian, ya, umat wasaton, yang tengah-tengah. Salah satu maknanya adalah moderat tadi. Seperti apa moderasi beragama? Kita akan lebih membahas, akan memahami lebih mendalam lagi insya Allah besok, ya. Besok jam berapa? 8. Jam 8. Oleh karena itu, karena ini terakhir, kondisinya juga sudah setengah-setengah ngantuk, saya tahu diri. Ya. Jadi dulu saya waktu ngaji ini sedikit aja, saya mau cerita, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong nih. Saya ngaji di Tebuireng. Ngaji itu kalau bulan puasa untuk menghatamkan Bukhari, hadis Muslim, itu ngajinya sampai jam 1 sampai setengah 2 malam. Dari mulai sholat tarawih itu. Kelompok pertama ada yang ngajinya datang, ngaji separuh, tidur separuh itu. Ngaji dengerin, tahu-tahu tidur, begitu bubar dibangunin. Ada lagi yang dari awal sampai akhir tekun, duduknya di depan, dengerin,
betul-betul dicatat secara baik, tapi ini jumlahnya nggak banyak itu. Yang tekun serius itu nggak banyak. Nah yang kelompok 3 itu santri yang sejak awal tidur terus sampai bubar. Itu pun konon yang tidur terus waktu ngaji ada yang menjadi anggota DPR. Akhirnya ketemu temannya ditanya, kamu jadi DPR ya? Iya. Masih tidur apa enggak di DPR? Mudah-mudahan yang sekarang tiduran, yang sekarang ngajinya di sini suka-suka tidur jadi Kapolres. Tapi jangan diteruskan jadi Kapolres tiduran. Nah, yang tekun, saya pernah nanya yang ngaji di Tebireng. Siapa yang saya tanya? Kiai Ma'ruf Amin. Sebelum jadi Wapres, saya tanya, Pak Kiai dulu di Tebireng sekolahnya apa? Sanawiyah Aliyah. Kalau begitu sama dong dengan saya Sanawiyah Aliyah. Ngajinya dengan siapa? Sama juga, kiainya salah satunya itu. Ada kiai sepuh namanya Kiai Samsuri Badawi. Beliau termasuk yang rajin ngajinya, maka jadi Wapres. Nah saya ini kadang ngaji, kadang tidur. Separuh ngaji, separuh tidur. Itu pun hanya jadi ketua NU di DKI Jakarta. Mudah-mudahan ya kita belajar di PT IKA ini ada yang serius. Jadi Kapolri itu yang serius, Kabareskrim itu serius, Pak Fadil itu teman saya, ya Kapolda itu waktu sekolah di sini serius. Kalau yang setengah serius jadi Kapolres. Yang waktu sekolahnya tiduran melulu, ya Kapolsek lah. Jadi tinggal pilih. Jadi Allah ini adil, bisa ya dilihat dari sejak sekarang. Mana orang yang sekolah di PT IKA ini serius, setengah serius, yang hanya biasa-biasa saja. Yang serius insya Allah satu saat akan dipilihkan oleh Allah ya kedudukan yang sesuai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.